teman-teman rahasia orang hebat dan semua sahabat sehat. Ya sahabat sehat. Kenalin, nama aku Devi. Teman-teman rahasia orang hebat, mungkin sebagian followersnya udah tahu. Aku di sini sebagai apa? Yang pasti tukang jualan. Oke, jadi di sini di kesempatan kali ini mungkin aku dan beberapa teman-teman lain nanti, teman-teman lulusan COVID itu akan sharing, akan kasih tahu, kasih kesaksian ke kalian, kesaksian macam apa aja. Kasih apa ya? Bukan testimoni sih bahasanya, lebih ke pengalaman kita selama kita terjangkit virus COVID-19. Gitu guys. Jadi tenang, gak usah tegang, sabar, biasa aja. 2 bulan doang masih oke. Jadi kita itu punya produk di Rahasia Orang Hebat, ada beberapa produk. Salah satunya rohani, ada saffron, obat lagi maksudnya, produk yang diminum. Dan kemarin juga kita punya kesempatan untuk kolaborasi sama Habakov. Nah, kalau rohani kalian udah biasa aku promosi, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian tentang Habakov. Jadi ceritanya tahun lalu COVID pertama kali ya, bulan Maret atau April gitu aku lupa, itu kan COVID pertama kali. Bulan November aku ingat banget. Jadi dari gap Maret ke Agustus itu tuh memang padat banget jadwal kita di manajemen. Terbang ke sana, terbang ke sini, acara ke sana, acara ke sini gitu kan. Itu padat banget. Sampai akhirnya yang pasti waktu tidur kurang, waktu istirahat kurang, waktu makan tidak teratur, yang pada akhirnya membuat kondisi badan itu tidak semuanya kuat. Ada beberapa yang drop termasuk aku. Singkat cerita, bulan November itu kita swab massal di kantor. PCR waktu itu ya. PCR, September itu aku terinfeksi virus COVID-19. Positif nih. Posisinya waktu itu memang kondisiku drop sedrop-dropnya flu, tapi masih badan bisa kerja, badan masih bisa beraktivitas gitu. PCR bla 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 bla, aku dan beberapa tim lainnya positif, dinyatakan positif sama dokter. Reaksinya apa? Bingung, kaget, kok gue gitu, kok gue yang kena COVID. Masih awal-awal lagi kan, rumah sakit masih penuh, Wisma Atlet full banget, rumah sakit semuanya di mana-mana susah banget, nggak ada tempat, sampai akhirnya memutuskan untuk isoman. Isoman itu tuh aku 1 minggu pertama masih it's okay, masih santuy ini, masih chill ya kan, masih biasa aja. Minggu kedua aku drop total, asupan makanan nggak bisa masuk, yang dimakan hanya buah mangga yang bisa, minum obat-obatan juga keluar lagi muntah, bilang, Beb gimana nih aku ini, karena memang aku sebelumnya itu tuh memang sudah punya riwayat radang paru-paru. Lanjut, minggu kedua itu posisinya udah terdrop, nggak bisa terima makan apapun, sampai akhirnya menghubungi ibu aja. Habis itu aku cerita memang 1 tahun sebelumnya 2019 itu tuh aku memang sempat ada radang paru-paru, peradangan di paru-paru gitu. Radang paru-paru itu diakibatkan dari apa sih gitu kan, sebetulnya tanpa disadari sebab dari akibat itu tuh ternyata ada di lingkungan sekitarku sendiri gitu. Salah satunya udah pasti karena kan kalian pasti tahu ya, perokok pasif itu lebih bahaya dibandingkan perokok aktif. Bukan berarti aku mengizinkan kalian ngerokok, tidak. Ngerokok juga tidak apa-apa. Jadi memang lingkungan itu tuh waktu itu sangat berpengaruh buat aku, karena aku kan meeting keluar gitu kan, kerja keluar gitu kan, dimana kalau meeting di tempat yang smoking room biasanya kayak gitu, karena mungkin dari pihak klien yang minta kayak gitu-gitu. Masih belum aware terhadap kebersihan sendiri gitu. Yang disebabkan sampai adanya radang itu karena satu, makanan itu pengaruh, terus juga debu itu ngaruh, asap itu ngaruh, asap apapun itu gitu. Jadi dia mengendap di paru-paru gitu, entah kenapa. Kemudian itu
waktu aku tuh Maret 2019, ingat banget. Itu bercak putihnya tuh banyak banget gitu. Namanya itu pneumonia. Ini sebelum adanya COVID gitu. Jadi mungkin kalau waktu itu udah ada COVID itu dianggapnya COVID gitu, tapi alhamdulillah waktu itu virusnya belum ada di Indonesia gitu kan. Pengobatan betul-betul 3 bulan aku nggak ke kantor sama sekali. Jadi aku WFH, katakanlah waktu itu WFH. Ini sebelum aku COVID ya, cerita singkatnya. Posisinya waktu itu abang masih syuting segala macam, jadi aku harus di rumah buat pemulihan selama 3 bulan. Itu betul-betul minum obat apa segala macam gitu kan. Udah selesai, udah baik-baik aja, udah nggak batuk-batuk sama sekali. Itu gue batuknya parah banget, batuknya tuh parah sampai kayak grok gitu, sampai kayak gitu banget tuh, sampai udah pakai masker nggak bisa, lepas masker dikit tuh nggak bisa, kena AC mobil dek ke hidung aja tuh nggak bisa, sakit banget sampai ke kepala karena dingin, debu masuk ke kepala, sinus kambuh itu udah amburadul banget rasanya. Udah singkat cerita, radang paru-paru kena COVID. Akhirnya Ajeng bilang, Beb, minum ya satu produk ini. Waktu itu belum dijual ya, si produk ini tuh belum dijual. Waktu itu, coba kamu minum ini, namanya Habakov. Kupikir, oh karena COVID kali jadi namanya Habakov. Gitu, ya kan? Ya kan Beb ya, namanya Habakov kan ya? Betul. Oke, bener orangnya di belakang, no saksi. Rasanya kalau ditanya waktu itu Habakov kayak mana, kalau kalian mau gue ceritain tuh rasanya kayak oli. Oh, kalian pasti pernah kan 17 Agustus main semangka-semangkaan ngambil koin tuh kan dilulurin oli tuh. Begitu tuh rasanya, nggak enak sama sekali. Literally nggak enak. Nyiumnya aja tuh udah itu rasanya nggak enak banget, baunya nggak enak banget. Aku tuh waktu itu dikirimin habatus sauda, minyak habatus sauda, Habakov, dikirimin sama Bu Ajeng. Ya, itu bener-bener harus diminum. Diminumnya tau nggak berapa kali sekali? Berapa lama sekali? Sehari berapa kali? Setiap 2 jam aku harus minum itu habatus sauda sama si Habakov ini. Tiap 2 jam sekali gue kenyang, kembung minumin obat. Udahlah mana pervitamin-vitaminan sama obat-obatan pemulihan itu kan banyak banget. Aku tuh sehari bisa minum 20 sampai 25 obat-obatan COVID. Dari mulai vitamin, obat A, B, C, vitamin ini, vitamin itu, minyak ini. Untungnya nggak minyak bulus gue suruh diminum. Ya kan? Tuh sama ada tambahan lah tuh tadi si habatus sauda aku minum itu 2 kapsul. Terus sama ada yang obat waktu itu lagi heboh banget tuh, itu harus 4 kapsul. Hitung aja sekarang udah berapa, ditambah minum Habakov dan madu roh waktu itu ya kan. Minumlah itu terus. CT aku itu sekitar 21,3. CT-nya itu 21,3, aku inget banget. Buat naikin ke 25 aja itu tuh susah banget. Terus itu tuh susah banget guys, buat naikin ke 25 aja tuh susah banget. Jadi gimana caranya biar naik itu, aku ke rumah sakit, aku dirawat selama 5 hari di rumah sakit. Obat-obatan itu tetap aku bawa, tetap dikonsumsi, bukan obat sih jatuhnya, itu adalah suplemen ya, jadi kayak vitamin aja buat boosting gitu. Minum itu seminggu di rumah sakit, infus, keluar masih positif, posisinya aku isoman lagi. 4 hari kemudian aku PCR lagi. Kan udah 10 hari tuh, udah hampir pokoknya udah 12 hari, udah mau 14 hari aja. Aku PCR lagi. Hasilnya masih positif. Berapa CT-nya? Naik ke 26. Dikit banget naiknya. Naik ke 26. Udah tuh masih campur aduk apa segala macem, nggak boleh kerja sama sekali sama kantor. Jadi ngurusin klien juga nggak boleh, kerjaan semua dilempar ke tim lain. Sampai akhirnya habis tuh si Habakov ini, suka nggak suka aku harus minum si Habakov ini ya kan. Di-combine sama madu, bukan promosi, ini the real. Sama vitamin-vitamin lainnya yang waktu itu dianjurkan sama dokterku. Ya guys, udah tuh PCR lagi. Setelah 10 hari, nggak sabar deh pokoknya aku tuh PCR terus per 7 hari tuh PCR. Capek banget, capek biayanya kan. Ya walaupun dirembes sih sama kantor, cuma capek juga gue ke rumah sakit. Ya kan, udah tuh PCR lagi, naik. Dari 26
itu ke berapa ya, pokoknya ke angka 30-an, 33 apa ya waktu itu, pokoknya ke angka 30-an, aku lupa berapa, nanti coba aku cari, pokoknya ke angka 30-an. Itu naiknya drastis banget dari 26, karena itu aku bener-bener Ajeng bilang setiap 2 jam sekali minum Habakov, sama sehari 3 kali minum si Rohani, sama si Habatus Sauda itu diminum 2 pil setiap 2 jam sekali bareng sama si Habakov. Itu kenaikan CT-nya tuh cepet banget gitu. Tapi ternyata kan kalau aku minum yang obat sebelumnya tuh yang banyak banget waktu itu heboh tuh disaranin sama semua orang, itu aku, kalian tau gak sih kalau obat nggak cocok deg gitu, debar kenceng banget, nggak cocok karena apa, obatnya keras, nggak bisa, itu aku stop, aku alihin, aku ganti sama herbal, produk herbal. Jadi memang ternyata, makanya nanti mungkin tim kita akan share ke kalian kuesioner seberapa kenalkah kalian sama produk herbal, karena ternyata produk herbal itu lebih apa ya, satu untuk jangka panjang itu lebih safe untuk diri kita sendiri gitu kan. Memang obat kimia itu perlu gitu, tapi untuk kita penjagaan sebelum ketemu si bahan kimia nih, kita jaga dulu sama herbal gitu, harusnya seperti itu. Aku baru tahu karena kerjanya ngurusin herbal juga kan gitu. Habis itu udah tuh 7 hari kemudian aku CT lagi, udah berapa tuh, pokoknya aku tuh 2 bulan baru sembuh sampai 7 kali PCR. CT ku paling tinggi 39,3 itu masih positif. Sampai akhirnya di PCR kelima itu, PCR kelima apa keenam ya, itu hasilnya inkonklusif. Inkonklusif itu jadi nggak kedeteksi nih virus ada atau enggak. Maunya apa nih virus nih dalam paru-paru gue nih, masih ada atau enggak. Literally inkonklusif. Aku sampai pindah ke 2 rumah sakit. Saking nggak percayanya, di rumah sakit A masih positif, gue nggak percaya gue masih positif kan, karena CT-nya udah tinggi banget. Gue pindah lagi ke rumah sakit lain, hasilnya inkonklusif. Dokternya aku tanya, gimana nih dok maksudnya inkonklusif, sambil aku bawa hasil CT scan-ku yang kedua gitu. Ternyata ya udah, mungkin waktu itu dokternya bilang mungkin ini pengaruh dari radang paru-paru yang sebelumnya. Tapi pas aku datang ke spesialis paru-paruku di rumah sakit swasta di Bekasi, beliau bilang nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama radang paru-paru. Jadi betul-betul inkonklusif itu adalah virusnya itu tidak terdeteksi apakah dia masih aktif atau tidak. Bingung nih, dia caur dalam paru-paru gue kayaknya, ya kan. Nah udah tuh disuruh sabar lagi nih sama spesialis paruku. Aku akhirnya ke spesialis paru karena udah capek ke dokter ke lab apa, karena hasilnya masih terus sama. Udah hampir 2 bulan waktu itu. Udah capek, aku mau kerja di rumah mulu, bosen, stres kan gue, daripada stres mau ke Wisma Atlet juga. Waktu itu Wisma Atlet masih kayak gila, kalau ke Wisma Atlet tuh kayak mencekam banget gitu kan, nggak se-have fun sekarang di Wisma Atlet. Ada, maksudnya kalau ke Wisma Atlet ya udah kita bener-bener kayak happy kayak gitu. Jadi pemulihannya tuh lebih apa ya, lebih cepet kan kalau happy gitu kan. Kalau waktu itu kan denger Wisma Atlet tuh kayak takut banget, kayak dikucilkan banget tahun lalu tuh ya. Peserta COVID-nya tuh dikucilkan, nggak kayak sekarang. COVID, oh ya udah COVID gitu, kayak flu biasa aja. Nah, setelah itu PCR ke-7 bilang lagi sama Ajeng, Jeng aku besok mau ronsen, doain ya. Beb minum dulu ini. Aku minum semuanya, Ajeng bilang pokoknya aku nggak bisa sebut produk lain ya. Ada minyak-minyakan juga, itu juga bagus. Ternyata udah minum segala macam. Hasilnya itu tadi yang 39,3. Sampai akhirnya aku bilang sama dokterku, dokter spesialis paruku, dok hasilnya masih positif, aku harus gimana? Ini udah 2 bulan. Aku butuh keluar, aku perlu kerja. Dokternya bilang, nggak apa-apa sebetulnya keluar, tapi apa yang dibutuhin sama kantor? Hasil kan, hasil negatifnya itu kan. Ya udah, mau nggak mau harus sampai negatif dulu. Caranya gimana? Pertama, waktu itu dokterku menyarankan aku makan putih telur rebus. Putih telurnya aja, tapi telur rebus. Itu dimakan setiap hari, setiap pagi itu 2 butir. Sama aku dikasih 1 obat. Harganya ya Allah ya Robi mahalnya. Waktu itu harganya masih 3,6 juta. Sekarang harganya udah 7 sampai 10 juta. Aku waktu itu 3,6 juta itu 42 tablet. Aku sampai fotoin ke Ajeng. Beb aku dikasih obat ini. Sama ada 1 vitamin warnanya kuning gitu. Aku dikasih itu. Dan itu harus habis. Itu
itu harus habis, bener-bener harus habis. Itu tau nggak obat apa? Itu obat untuk orang kemoterapi. Jadi betul-betul kita harus ngeboost imun tuh emang sebegitunya gitu, dan pikiran tuh betul-betul harus clear. Itu udah frustasi, udah yang kayak yaudah capek banget ya Allah. Kalau udah waktunya udah deh selesai aja deh hidupnya gitu, karena capek gitu. Udah mulai ngechat orang kantor nih, Devi udah gak kenapa-napa kok, Devi mau kerja, udah sampai kayak gitu aku. Tapi nggak boleh sama kantor, nggak boleh kerja sama sekali. Harus betul-betul clean, bersih, pikiran kita harus betul bersih, nggak boleh terbebani sedikit pun. Sudah, habis itu dokterku bilang coba 10 hari balik lagi untuk PCR mulu gue dulu waktu. Jadi nih hidung nih udah biasa banget ditusuk sana kanan kiri ya kan, sama disogrok-sogrok tuh udah biasa banget gue tuh ya kan. Terus udah hasil hasil terakhir alhamdulillah sudah negatif. Begitu negatif, langsung kan gue kirim segala macam. Aku bilang sama Ajeng, Beb ternyata ini produknya oke. Jadi waktu itu kita belum keluarin gitu si Habakov ini. Ternyata usut punya usut, abinya partner gue ini meracik itu Habakov khusus untuk gue. Lu tahu rasanya waktu itu nggak enak banget. Sekarang yang kita jual itu rasanya udah top banget, kayak obat batuk, ngerti nggak? Rasanya tuh udah kayak min gitu. Kalau waktu itu ya min, pahit, baunya masya Allah banget, bau habatus saudanya tuh kayak nyengat banget. Itu nggak enak banget, tapi sekarang enak banget. Tadi aku barusan nyoba Habakov itu enak banget, kayak obat batuk min gitu. Apa sih bedanya? Banyak pasti yang nanya apa sih bedanya Rohani sama Habakov. Jadi dua produk ini sama-sama untuk yang satu untuk menjaga imunitas gitu, pokoknya untuk tetap menstabilisasi organ yang ada dalam tubuh kita, apa yang tubuh kita perlu. Si Habakov ini untuk memperbaiki organ-organ yang rusak dalam tubuh kita gitu. Itulah makanya kenapa Rohani sama Habakov kita collabkan, kita kolaborasikan. Biar apa? Biar mereka jadi teman isoman kalian di rumah gitu. Jadi nggak usah tanya sana kiri kanan ini minum apa, lu covid minumnya apa gitu, karena obat covid itu sampai sekarang kan belum ada. Makanya kenapa kita divaksin ya kan. Kalian udah vaksin atau belum? Jangan lupa vaksin. Harapannya apa dengan kolaborasi kita ini? Teman-teman semuanya nggak bingung obat covid itu apa sih. Belum ada sampai sekarang yang namanya obat covid gitu kan. Dari Kementerian Kesehatan pun belum mengeluarkan statement bahwa A adalah obat COVID, B adalah obat COVID, dan kami pun tidak menstatementkan bahwa Rohani dan Habakov itu adalah obat COVID, tidak. Aku pribadi, secara pribadi hanya share ke kalian kalau gue minum ini pemulihannya lebih cepat loh, gitu. Karena apa? Obat kimia sama herbal itu tuh memang mereka saling membutuhkan. Tapi kalau yang punya riwayat kayak aku, itu kan harus hati-hati banget pemilihan obatnya. Takutnya nanti efek sampingnya apa, entah alergi, entah apa segala macam. Aku aja mau vaksin harus konsultasi dulu ke dokter spesialisku karena aku punya riwayat. Amit-amit habis vaksin gue kenapa-napa kan nggak mau gitu. Jadi memang harapannya adalah kita membantu teman-teman sekalian di rumah untuk nggak bingung minum A, B sama C nanti takutnya kenapa-napa ya kan. Jadi aku pribadi sudah coba minum dua produk ini yang ada di kita, dan itu alhamdulillah, dan banyak banget kok testingnya kalau mau dibongkar tuh ya, banyak banget. Ada yang dia di Jawa Tengah ya, pokoknya adalah salah satu sekarang beliau jadi distributor kita. Anaknya itu jadi sebelumnya itu sakitnya lumayan yang harus bolak-balik ke rumah sakit, sampai akhirnya beliau punya nazar kalau ada entah vitamin atau apapun pengobatan yang tidak mengharuskan anaknya bolak-balik rumah sakit, dia punya nazar akan waktu itu benerin lah pokoknya, ngerenovasi rumah orang-orang yang nggak punya gitu, maksudnya dijadikan tempat tinggal yang layak gitu kan. Alhamdulillahnya 3 bulan ya dia konsumsi ya anaknya itu, 3 bulan betul-betul clear, nggak ada lagi dia ke rumah sakit. Akhirnya sekarang dia jadi distributornya Rohani gitu. Jadi memang aku sama tim tidak pernah dan tidak berani mengklaim bahwa Rohani dan Habakov adalah obat pencegahan kanker atau obat COVID atau obat batuk atau apa, tidak. Tapi
Aku cuma bisa menyampaikan bahwa produk kami untuk membantu teman-teman semuanya yang ada sakit gitu. Karena gini, kebutuhan setiap badan, setiap organ tubuh dalam badan manusia itu tuh beda-beda. Contoh, ada yang minum rohani, dia jadi nafsu makannya tinggi. Malah ada yang bilang gini, rohani itu obat gendut ya, gitu. Padahal enggak, itu tergantung gimana penerimaan badan kita. Kayak aku nih, minum rohani pas waktu lagi diet ketat banget. Itu nafsu makan gue jadi nambah, jadi gue berhenti deh tuh minum itu. Karena badan aku tuh lagi butuh nutrisi sebetulnya gitu. Ada lagi yang minum rohani kenyang terus, jadi nahan nafsu makan, malah disangkanya itu obat diet gitu ya. Berarti badan lu cukup gitu. Ada yang nggak ada efek apa-apa gitu. Jadi tergantung gimana kondisi badan kalian sekarang. Jadi makanya aku bilang kenapa rohani itu untuk menjaga imunitas kita gitu. Biar kita terhindar dari sakit, entah flu, entah demam, entah sakit apapun itu. Habakov untuk membetulkan organ-organ dalam tubuh kita. Misal kayak aku, itu bener-bener udah clear. Bener-bener paru-paruku udah bersih, clear. Dan itu tuh tulang-tulang paru-paruku tuh bagus banget. Itu Masya Allah banget. Karena apa? Jujur, ini aku jujur ya, aku nggak setiap hari minum roh. At least 2 hari sekali, atau karena gue setiap hari promo, gue harus minum. Udah itu aja. Itu bener-bener ngaruh. Papaku di rumah, keluargaku, sekeluarga alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah puji syukur nggak kena covid sama sekali. Padahal papaku, aku lupa cerita ini, padahal papaku in touch sama aku, ngurusin aku, nganter aku ke rumah sakit setiap pagi, ngasih aku makanan, nemenin aku jemur keluar, itu papaku. Tapi alhamdulillah papaku sehat walafiat sampai sekarang, udah vaksin 2 kali gitu. Jadi karena selama in touch sama aku tuh papaku, aku suruh minum. Jadi apa yang aku minum, papaku harus minum gitu. Karena gimana pun papaku udah usia guys, jadi nggak bisa gitu kan, namanya usia kita nggak tahu. Jadi karena beliau minum, semuanya jadi alhamdulillah aman gitu. Jadi ya udah, nanti teman-teman denger sharing dari orang lain yang bukan in-house kita, yang merasakan apa sih efeknya setelah mereka minum produk kita ini gitu. Banyak banget sebetulnya kalau testimoni mau kita kumpulin. Mungkin teman-teman kita yang di luar daerah juga ngerasain gitu. Mungkin itu aja guys dari aku. Terima kasih untuk sharingnya. Ini betul-betul real, bukan untuk jualan. Tujuannya bukan untuk jualan video ini, tapi untuk ngasih tahu ke kalian kalau produk kami betul-betul layak untuk kalian konsumsi dan aman. Kalau banyak yang tanya dari umur berapa sih boleh minum rohani, itu dari umur 2 tahun. Oke guys, kalian udah mulai saving kesehatan. Jadi saving itu bukan hanya bentuk materi, tapi kesehatan juga gitu. Mana produknya? Kita udah kayak anak kembar tuh, si rohani sama Habakov udah kayak anak kembar tuh, udah kayak adik kakak. Malah lebih gendutan rohani nih kayaknya. Iya loh, lebih gendutan rohani nih, dia makan terus kayak gue. Aku minum lagi, tadi aku udah minum loh. Oh pokoknya ada aturannya lah ya, nanti aku infonya. Tadi aku udah minum guys rohani, nanti gue nafsu makan nih malam ini, pasti gue disuruh makan. Enak banget. Parah enak banget. Kalau udah minum ini nikmat ya Cil. Kalau udah minum ini tuh guys, ya Allah bisa kali setenggak. Kalau nggak kenapa-napa sih sebenarnya. Waktu itu ada ceritanya yang bikin pengaduan lah ke CS ya. Kak, anakku minum madu 1 botol. Bahaya nggak kak? Ada efek sampingnya nggak? Kita bilang tenang, nggak bahaya. Paling anak lo kenyang. Nggak makan 2 hari. Mohon maaf ya guys, kan aku biasanya ngasih kalau iklan tuh ya suka nggak ada sendok, suka males ngambil, langsung nenggak. Jangan diikutin sayang. Pakai sendok. Terus ada juga yang tanya, kak kalau minum madu tuh harus pakai sendok plastik? Sebetulnya nggak harus ya kan, nggak harus. Jadi nggak ada pengurangan enzim apa segala macam menurut sepengetahuan aku dan tim. Kalau salah tolong koreksi ya guys. Nih tuh, ya Allah Habakov tuh lihat, ini yang dulu bikin CT gue naik nih.
Kalau gue nggak minum ini mungkin gue 3 bulan kayak COVID. Abang udah sampai selalu ada mau sembuh mau kagak. Dia juga yang penting lo kerja gitu, ya kan? Bismillah. Oh, rasanya nih yang sekarang. Kalau dulu gue minum udah merem mata gue. Masih ada nggak ya videonya? Tuh gue ingat. Ada minnya. Kalau kalian pernah minum obat batuk, kayak gitu tuh rasanya. Tapi dicampur sama madu. Aku bingung deskripsiinnya, pokoknya enak banget. Gua nggak jualan, lu inget ya, gua nggak jualan. Ini gue cuma ngasih tahu rasanya. Ini enak banget. Komposisinya lu baca sendiri dah. Oh iya kan, orang-orang pada sering cari sekarang kan yang apa kus al hindi. Di sini lu nggak usah cari kus al hindi, udah ada semuanya di sini. Kayak kalian cari, Kak kan tadi Kak Devi minumnya sama apa tuh? Apa tadi? Habatus sauda. Nggak usah lu cari, semua udah ada di sini. Jadi lo minum ini udah ada 27 herbal. Yang ini ada berapa ya? Banyak. Oh, nggak tahu lagi gue. Pokoknya ini berdua jadikan teman isoman kalian. Yang nggak COVID gimana Kak? Bisa minum juga nggak? Bisa. Biar lo nggak kena COVID. Ini kita bikin eksklusif dan limit banget teman isoman ini. Boxnya secara box packaging kita bikin eksklusif. Di dalamnya ada ucapannya sweet banget. Kalian harus baca. Nggak untuk kalian konsumsi sendiri, misal ada sanak saudara kalian atau teman deket kalian atau siapapun kalian lagi isoman, lu nggak usah kirim hampers, lu kirim ini. Udah kayak hampers lebaran, cakep. Harganya berapa? Murah. Tenang, nggak semahal obat yang gua minum. Asal lu tahu ya, murah nih. Kalau obat itu berarti ini bisa dapat berapa tuh ya? Banyak. Lu bagi aja 3,6 sama harga ini. Banyak pasti ya kan? Jadi mendingan sekarang aku nggak suruh kalian beli, aku cuma suruh kalian cobain. Ya, cobain produk kita. Kalau misalnya enak, lu bilang enak. Kalau enggak, awas ya. Kalau enggak, ya udah enggak gitu. Tapi udah pasti lu bilang enak. Gua nggak suruh beli, kalian cuma cukup cobain. Cobain caranya gimana. Distributor kita ada di seluruh Indonesia, reseller kita ada di seluruh Indonesia, agen kita ada di seluruh Indonesia. Kalau bingung, chat ke customer service pusat, nanti akan kita arahkan. Biar ongkirnya nggak mahal. Oke guys, sekian dari Devi. Terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.